ayam ini bisa menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya sedang menikmati ayam ya, yang 14 ekor, di mana waktu bertelur 14, terus menetas 14, dan sekarang tumbuh juga 14 ekor. Jadi tidak ada yang mati sewaktu DOC, waktu masa-masa kritis. Tidak ada yang mati waktu masa remaja, dan sekarang menjelang dewasa, menjelang 4 bulan 5 bulan waktunya bertelur nanti. Alhamdulillah semuanya sehat dan tidak ada yang mati. Jadi total persis seperti halnya lahir, yaitu 14 ekor. Nah, bagaimana tips saya, cara saya membesarkan ini? Insya Allah akan saya sampaikan. Ini sebagai dokumentasi aja. Kalau saya pernah sampai 3,5 bulan ini berhasil membesarkan anak ayam ya. Walaupun mungkin tidak istimewa, tetapi bagi saya itu sangat istimewa dan perlu didokumentasikan. Kenapa istimewa? Karena sebagai pemula saya cukup bangga ya bisa membesarkan tanpa ada kematian. Karena sebelumnya saya merawat DOC itu ada yang mati sampai 10. Ya, sementara ini merawat DOC yang kedua anggaplah, atau yang ketiga setelah ayam Arab, ini sukses berhasil di angka 14 ekor. Nah, selanjutnya mari kita lihat data-datanya dulu ya, sebelum kita melihat ayam yang 14 ekor ini yang tumbuh dewasa sekarang. Kita lihat data-datanya seperti apa waktu dia lahir sampai menjelang remaja ya. Nah, ini adalah sewaktu lahir ya. Pertama 8 ekor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pada tanggal 14 ya. Lahirnya sebenarnya mulai tanggal 13. Tapi anggap aja semuanya ini lahir tanggal 14. Kemudian disusul pada tanggal berikutnya ya, tanggal 24 kalau nggak salah. Tanggal 22, berarti 8 hari ya perbedaannya. Nah, tanggal 22 ini tanggal 24 lahir semua. Nah, ini. Nah, lahir semua dari si brontok ya, yang tadi dari si coklat, yang 8 itu, kemudian menyusul dari si brontok, yaitu lahir 6, jadi 14. Nah, tipsnya yang pertama adalah saya menggunakan lampu, menggunakan box dulu. Nah, kemudian saya menggunakan box yang diisi lampu pijar ya, karena Wonogiri ini nggak stabil cuacanya, sehingga saya menggunakan 40 watt ya, yang sedikit moderat lah, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Sebenarnya 25 watt juga bisa, tapi saya kekhawatiran ya, pada saat kondisi ini masih trauma karena pernah mati DOC 14 ekor, 10 ekor ya. Kemudian untuk di dalam box sendiri saya gunakan tempat minum ya, dan tempat makan. Tempat makannya itu diawur saja gitu ya, di tempat bermainnya dia, karena belum bisa, ayam saya khawatir belum bisa membedakan tempat makan dan tempat yang lainnya, jadi saya diawur saja. Nah, kondisi ini cukup menarik ya, karena
ayam-ayam sendiri pada mau makan pada hari kedua. Ya, hari kedua itu sungguh membuat saya senang karena ayam-ayam sekali lagi sudah mau makan dan belajar minum. Nah, ini selanjutnya di pinggir box saya tutup dengan terpal, dengan terpal kecil lah, ya, dengan terpal kecil supaya kehangatannya bisa terjaga karena box saya ini sedikit terbuka, ya, cukup terbuka untuk melihat kondisi ayam dari luar. Kemudian, nah seperti ini ya. Kemudian hari ke-7 baru mulai dibuka semuanya. Ya, ini seperti ini. Nah, kemudian hari ke-7 mulai dibuka, mulai dibawa keluar. Ya. Nah, ini kondisi ayam pada hari ke-7 ya. Kemudian saya membeli ayam warna-warni ini sebagai selingan. Nah, kembali ke ayam ini, sudah cukup besar ayam, banyak di luar ya. Pada siang hari. Oh ya, kemudian pakannya yaitu menggunakan BR1 yang kecil-kecil itu sampai usia 1 bulan. Nah, kemudian ayam ini pada waktu 2 minggu sering banyak di luar. Hampir setengah hari saya jemur ya. Saya menghirup udara segar dan malamnya kemudian saya kasih lampu sampai umur 1 bulan. Jadi 2 minggu saya kasih di luar ya, di luar yang sirkulasi udaranya lebih banyak. Kemudian malamnya saya kasih lampu, tetap kasih lampu yang masih 40 watt itu. Kemudian sewaktu umur 1 bulan, ya, kandangnya saya pindahkan ke sini. Kandangnya saya pindahkan. Nah, kandang ini saya pindahkan. Nah, ini nih, ya, saya pindahkan supaya lebih leluasa dan ayam-ayam gembira lah tentunya, karena sebelumnya sudah padat ya, sudah padat. Nah, tentu saja makanan pun disamakan dengan yang lainnya, dimulai dari dedap, keong racun, daun pepaya ya, mulai makan daun pepaya. Nah, kemudian umur 2 bulan saya mulai pindahkan ke kandang semi umbaran. Ya, gitu. Waalaikumsalam. Ini adalah kondisi yang 14 itu sekarang ya. Dari telur 14, kemudian menetas 14 juga. Kemudian lahirlah ini dan sekarang umurnya sudah 3 bulan lebih. Kondisi sekarang sehat semua ya. Kalau saya lihat lincah-lincah, kendati pun kandang yang cukup terbuka ini, tapi si ayam ini bisa menyesuaikan. Nah, sangat menarik ya untuk ditelaah bahwa ayam-ayam ini campur ya, antara anak si brontok yang 6 dan anak si coklat yang 8. Cuma yaitu nakal tuh, tempat minumnya aja dibanting. Nah, ini harus digantung kali di sini. Saya kepikiran untuk menggantungnya di sebelah tengah ini. Ya. Sementara yang si brontok ini kelihatan sekali ya dari warna
warna bulunya yang totol-totol gitu. Nah, yang brontok persis seperti induknya. Ya. Nah, sementara yang lainnya sih cenderung hitam sama coklat, dan kelihatan sekali dari besarnya kalau si coklat dan si hitam ini lebih mendominasi karena perbedaannya cukup lama, yaitu sekitar 2 minggu. Jadi sementara untuk pakan dominan dedak ya, dominan dedak dengan sayur-sayuran, yaitu daun-daunan ya, daun-daunan yaitu daun pepaya, daun bayam, kadang-kadang daun kelor, sama anyir-anyirannya dari keong racun, dan kadang-kadang saya kasih juga ulat Hongkong. Nah, itu yang belagu tuh di atas. Nah, untuk vitaminnya ya saya tidak memberikan vitamin ya, belum memberikan vitamin ini buat anak-anak yang 14 ini, tapi memberikan pakan yang konsisten ya, yaitu setiap jam 6 sore dan jam 3 sore. Kalau terlambat ini biasa teriak-teriak, udah mulai bisa teriak ya, teriak, dan tentu saja bikin kuping gak enak nih. Ini sekarang ini habis makan nih, jadi teriakannya kurang. Jujur aja saya belum tahu ini jantan sama betinanya ya, berapa jantan berapa betina. Kalau jantan ya umur 5 bulan insya Allah akan dijual nih. Nah, karena pertimbangan ekonomis ya, karena kalau jantan tidak bisa bertelur, sementara betina akan terus dikembangbiakan sampai teorinya Pak Bayu bisa bisa dipraktekkan ya, menabung dengan ayam betina 10 ekor paling tidak. Mudah-mudahan ini bisa ada 8 sampai 10 ekor yang betinanya, sehingga akan menghasilkan telur-telur yang bagus. Kita tinggal membeli jantan dari hasil penjualan si jantan lagi, karena konon katanya biar genetikanya bagus ya. Jadi yang 14 ini adalah saya berhasil ya mengembangbiakan dari telur yang 14 100% menetas, terus jadi DOC 14 juga, dan sekarang sudah besar-besar begini ya, masa remaja ini umur 3 bulan lebih 14 juga. Nah, jadi tidak berkurang satupun. Nah, ini adalah sebuah kebanggaan saya sebagai pemula ya, yang baru 5 bulan memelihara ayam. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, komen, dan share ya, jika ini bermanfaat. Tentunya saya sangat senang sekali akan memberikan semangat kepada saya untuk membuat konten-konten ayam berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.